Anthony juga menulis soal rencana Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia, lalu soal dualisme pengurus federasi dan kompetisi, lalu soal fasilitas sepak bola yang tidak layak, soal timnas, dan beberapa hal lain yang sulit diungkapkan. Sebenarnya sih bukan sulit, cuma agak ngeri, takut diculik. Selamat datang di Pengangguran FM. Gue Coki dan di video kali ini gue mau bahas tentang Anthony Sutton, seorang warga negara ekspatriat Inggris yang tertarik dengan subkultur supporter sepak bola di Indonesia dan menuliskan ketertarikannya tersebut dalam sebuah buku yang berjudul Sepak Bola: The Indonesian Way of Life. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, silahkan di subscribe dan follow juga akun sosial medianya untuk mendapatkan update video-video selanjutnya. Thank you. Anthony Sutton adalah seorang warga negara Inggris yang lahir pada tahun 1965 di Tripoli, Libya saat ayahnya sedang bertugas sebagai tentara penjaga perdamaian. Kemudian saat Anthony berusia 2 tahun keluarganya pindah ke Belgia. Lalu mereka pindah lagi ke negara Jerman. Mereka ini sering berpindah-pindah tempat karena menemani sang ayah yang dalam menjalani tugasnya sebagai tentara. Sebelum pada akhirnya mereka kembali dan menjalani hidup normalnya di negara Inggris. Pada masa remajanya, Anthony sempat tinggal di Australia bersama sepupunya. Lalu ia kembali lagi ke Inggris untuk menyelesaikan pendidikannya di Guildford College Technology. Setelah menyelesaikan pendidikannya tersebut, ia sempat berprofesi sebagai tenaga pengajar yang ditugaskan ke beberapa negara, di antaranya seperti Thailand, Bangladesh, Pakistan, Malaysia, Kazakhstan, sampai ke Kuwait. Selain itu, Anthony juga memiliki hobi membaca, dan dari rata-rata buku yang ia baca bergenre politik sampai biografi beberapa tokoh hebat dunia, seperti buku tentang Nelson Mandela, Soekarno, sampai ke Barack Obama. Anthony menceritakan tentang kenapa ia suka membaca tokoh dari luar Inggris tersebut, tak lepas dari pengalaman hidupnya yang lebih banyak dihabiskan di perantauan. Bahkan ia juga mengatakan, kalau saya bilang Indonesia adalah negara yang terbaik, jangan diragukan lagi. Karena saya sudah pernah tinggal di banyak negara. Anthony mulai jatuh cinta pada dunia sepak bola saat berusia 8 tahun. Ayahnya seorang perwira militer aktif pada saat itu sering mengajaknya ke tribun stadion Vicarage Road di Inggris saat tim kebanggaan sang ayah yaitu Watford FC bertanding. Hal ini yang membuat Anthony semakin mencintai dan mendalami dunia sepak bola. Meskipun ia dan sang ayah sama-sama mencintai sepak bola, akan tetapi Anthony lebih memilih jatuh cinta kepada tim sepak bola Arsenal dibanding dengan tim Watford seperti ayahnya. Ayah Anthony bilang, sebagai seorang The Gunners atau sebutan untuk fans klub sepak bola Arsenal, Anthony merasakan kerasnya dunia supporter di Inggris. Bahkan ia sering terlibat dalam perkelahian antar supporter yang mengakibatkan salah satu matanya terluka, yang sampai saat ini salah satu matanya tersebut tidak lagi dapat melihat dengan jelas. Kok mirip sama kasus yang dalangnya nggak ketangkep ya? Alih-alih tinggal di Indonesia untuk sekedar menikmati pariwisatanya, Anthony justru menetap di Indonesia karena sepak bola. Walau di satu sisi ia memiliki istri seorang perempuan asli Indonesia, akan tetapi sepak bola di Indonesia memberi sentuhan rasa yang berbeda untuknya. Kecintaan Anthony terhadap sepak bola Indonesia bermula pada 14 Januari tahun 2006. Saat itu ia dan sang istri menonton langsung pertandingan antara Persija Jakarta melawan Sriwijaya FC di Stadion Lebak Bulus, Jakarta. Saat itu ia merasakan atmosfer stadion legendaris yang membuatnya kagum. Terlebih laga itu memang dipenuhi oleh pendukung tuan rumah yaitu The Jackmania, yang sudah menjadi rahasia umum betapa militannya fans dari klub Persija Jakarta tersebut. Atmosfer itulah yang langsung membuatnya seperti menemukan hal baru. Hal yang menurutnya tidak pernah ia dapatkan ketika menyaksikan pertandingan sepak bola di tempat-tempat lain. Setelah ia merasakan experience atau pengalamannya dalam menonton pertandingan tersebut, kemudian ia mulai rutin keliling Indonesia untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan sepak bola lainnya. Setelah menonton banyak pertandingan sepak bola Indonesia, kemudian ia mendapatkan inspirasi dan mulai menuliskan bukunya tentang persepak bola di tanah air dengan judul Sepak Bola: The Indonesian Way of Life. Bagian-bagian awal buku menjelaskan mengenai pandangan umum terhadap sepak bola Indonesia. Dalam bagian ini, ia memberikan gambaran awal dan keadaan yang terjadi di sepak bola Indonesia. Uniknya, ia tidak hanya menyebutkan tim-tim besar saja,
melainkan tim-tim lain dari seluruh penjuru yang ada di Indonesia. Selanjutnya Anthony menceritakan bagaimana petualangannya menonton tim-tim sepak bola di Indonesia. Ia menceritakan bagaimana pengalamannya menumpang bus di Jackmania yang berangkat ke Karawang mendukung timnya berhadapan dengan Pelita Jaya. Ia juga bercerita tentang pengalamannya ketika menyaksikan secara langsung partai El Clasico Indonesia antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Setelah Anthony merasa kagum dengan The Jackmania, ia juga terkesan bagaimana para penggemar Persib selalu memiliki cara-cara kreatif untuk memberikan dukungannya. Tidak melulu sorakan di stadion saja. Dan selain itu, ia juga memberikan apresiasi khusus kepada penggemar Persebaya Surabaya yaitu Bonek yang rela melakukan perjalanan jauh tanpa modal yang cukup untuk mendukung kesebelasan pujaan mereka. Anthony juga menulis soal rencana Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia, lalu soal dualisme pengurus federasi dan kompetisi, lalu soal fasilitas sepak bola yang tidak layak, soal timnas, dan beberapa hal lain yang sulit diungkapkan. Sebenarnya sih bukan sulit, cuma agak ngeri. Takut diculik. Sebagai salah satu warga Indonesia, gue ngerasa malu ketika ada orang asing yang justru memiliki kecintaan berlebih kepada Indonesia ketimbang warga Indonesia itu sendiri. Dan mirisnya, ketika ada sosok yang justru begitu jauh dari asalnya, tapi lebih mencintai Indonesia, khususnya di dunia persepak bolaan. Terbukti dengan terbitnya buku Sepak Bola The Indonesian Way of Life. Namun di satu sisi, gue juga ngerasa kecewa sama pemerintah yang ngurus persepak bolaan nih. Buat nindak tegas para pelaku pembunuhan massal di tragedi Kanjuruhan aja nggak kelar-kelar. Rariwa anjing. Thank you yang udah nonton video ini sampai selesai. Jaga kesehatan, stay safe, and see you fucking next time. Bye.